your own money itu menjadi pendanaan awal yang menurut gua lu harus coba gitu, ya kan? Lu harus coba gimana running bisnis pakai duit lu sendiri, dan kalau gagal pun lu harus coba karena lu akan merasakan, oh duit gue hilang karena bisnis, oh rasanya kehilangan duit itu seperti ini. Welcome back to OFNB episode kedua bareng gua Rifki RM. Halo mitra kuliner, semoga teman-teman semuanya bisnis kulinernya lancar, sabar sampai PPKM beres ya di tahun 2021 ini. Tetap semangat ya, tetap belajar, harus tetap growth mindset. Tapi tenang teman-teman, yang gua selalu bilang bahwa pebisnis kuliner yang bisa mengatasi di waktu-waktu krisis tahun 2020-2021 ini insya Allah menjadi pebisnis kuliner generasi 10 tahun ke depan. Oke teman-teman, kali ini di podcast kedua gua ini sekarang ya, by the way yang belum denger podcast yang sebelumnya langsung cek aja YouTube gua ya, ketik aja OFNB, H-nya double. Oke. Nah jadi teman-teman, di podcast kali ini gua coba ngebahas tentang temanya adalah hati-hati mencari investor. Nah, oke, jadi ini ada beberapa ilmu, ada beberapa pengalaman langsung dari gua, dan gua juga banyak nanya ya ke beberapa pengusaha kuliner. Gua banyak tanya juga ke beberapa expert tentang investor ini, gua akumulasikan, dan banyak sebenarnya ilmu untuk tentang investor ini. Tapi yang gua jelaskan ini yang menurut gua penting untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, jadi buat lu semua yang sekarang sedang mencari investor untuk bisnis kulinernya, yang pertama gua akan ngebahas tentang teman-teman jangan terburu-buru mendapatkan investor. Maksudnya gini, teman-teman kan pasti sudah membuat bisnis plan ya, sehingga teman-teman gue membutuhkan investor untuk bisnis gue bisa lebih scaling up lagi, atau untuk bisnis gue bisa memulai gitu, gue butuh investor nih 100 juta, 500 juta atau sekian miliar seperti itu. Tapi ingat kata-kata gue bahwa teman-teman jangan sampai atau jangan terlalu tergiur ya dengan investor yang membawa dana cukup banyak gitu, karena biasanya ya, sepengalaman gue juga dulu, dan gue banyak nanya ke semua juga, kita di saat kita memulai bisnis kuliner dan kita sedang mencari investor, kita tuh gampang tergiur gitu dengan orang-orang yang oke nih gue punya duit nih 50 juta, 100 juta, 500 juta, bisa nggak gue invest di bisnis lu? Gue langsung jawab oke, yuk. Nah, seneng gitu kan, gue nemu investor nih ya. Teman-teman bersabar ya, teman-teman bersabar, jangan cepat tergiur ya. Kenapa? Teman-teman harus tahu dulu dong itu background investornya seperti apa. Apalagi kalau investor ini yang lu tuh belum kenal sebelumnya, siapa dia, kerjaannya apa ya, apakah dia pernah berbisnis atau tidak. Yang paling penting juga teman-teman kalau bisa tahu ya, ini tuh duitnya doi dapat dari mana, jangan-jangan bukan uang dia, atau history di belakangnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau bisa approach dulu dengan investor itu, dengan calon investor lu gitu kan, ngobrol dulu, jangan langsung tergiur karena dia bawa banyak duit, lu langsung dealing. Nah itu jadi hati-hati investor yang pertama itu, jangan cepat-cepat tergiur kepada investor yang bawa dana banyak gitu ya. Oke, yang kedua teman-teman, untuk menghadapi investor, teman-teman harus mempersiapkan dua hal. Yang pertama bisnis teman-teman, yang kedua mental lu sendiri bro ya. Jadi yang pertama bisnisnya juga harus disiapkan ya, bikin bisnis plan yang bagus ya, marketing plan yang bagus ya, finance projection yang akurat ya. Jadi harus tahu juga si dana investasinya mau dipakai untuk apa ya. Jangan sampai lu udah dapat 1M dan lu belum tahu nih mau dipakai buat apa gitu kan. Nah terus mental ya. Jadi gini, karena kenapa mental harus disiapkan juga, kalau lu membuka bisnis dengan atau tanpa investor itu different game ya. Itu different game
itu different risk ya, itu beda ya. Kenapa? Karena kalau lu punya investor, lu harus punya trade management gitu ya kan, trade management investor ya. Kapan kita bertemu investor, kapan kita berkomunikasi dengan dia ya, dan mentalnya harus kita kuatkan juga ya. Kenapa? Karena di saat lu mendapatkan investor, apalagi kalau misalnya bukan investor ya, misalnya bank loan gitu kan, lu itu kan harus ada duit yang lu sisihkan untuk mereka setiap bulannya ya kan. Nah, bingung kan kalau misalnya lu mendapatkan investor dan bisnis lu juga revenue-nya belum oke. Nah, itu kan rumit buat lu, malah nanti jadi high risk untuk lu sendiri gitu. Jadi siapkan bisnis, siapkan mental kita yang kuat, yang benar gitu ya. Biar apa? Biar planning, hitung-hitungan di awal di saat lu berencana mendapatkan investor itu akurat ya, sama dengan execution di saat kita sudah mendapatkan dana tersebut gitu ya. Ingat, persiapkan bisnis, persiapkan mental. Nah, hati-hati investor yang ketiga menurut gue adalah teman-teman ya, walaupun lu semua tidak mengerti legal things, walaupun lu semua itu tidak pernah belajar hukum-hukum ya di Indonesia, apalagi hukum-hukum mengenai bisnis, mengenai perusahaan dan lain-lain, tapi setidaknya kalau lu sudah masuk ke ranah mengelola dana orang lain, lu sudah bisa ya, lu sudah harus bisa ngecek dan mengerti apa isi perjanjian atau MOU antara lu dengan investor lu. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan karena butuh investor, butuh dana investor, jadi di saat ada MOU ya lu main tanda tangan aja. Oh enggak, lu harus cek tuh satu-satu. Ya kan? Setiap poinnya lu harus cek. Apakah poin ini menguntungkan lu atau merugikan lu? Atau misalnya merugikan investornya atau menguntungkan investornya, lu harus tahu dan lu harus mengerti each point-nya di dalam MOU yang lu bakal tanda tangani. Minimal teman-teman harus win-win solution between lu dengan investor lu, atau kalau bisa win untuk lu ya. Kenapa? Karena lu business owner dan lu operator bisnisnya gitu. Jadi kalau investor pasif, apalagi investor pasif ya teman-teman, dia cuma nyumbang dana gitu, ya kita yang running bisnisnya, seenggaknya kita tuh harus mendapatkan privilege sebenarnya di awal yang memang cocok untuk kita sebagai bisnis operatornya. Oke, yang ketiga itu cek dan harus mengerti tentang MOU-nya ya. Gua perhatikan ya, para UMKM di Indonesia ini, mereka sudah banyak juga sebenarnya yang berhubungan dengan investor ya. Apakah itu investornya teman, apakah keluarga ya, tapi sangat banyak, mungkin more than 60% ya yang gua temuin itu mereka kerja sama investor tapi mereka tidak mempunyai MOU yang ditandatangani satu sama lain gitu. Menurut gue ini cukup bahaya. Karena apa? Gini teman-teman ya, bisnis itu tajam ya. Bukan hanya kita sama teman ya bisa memusuhan, tapi kita sama keluarga pun bisa marahan gitu, even sampai musuhan gitu karena bisnis yang saling melanggar lah dan lain-lain. Tapi at least semua gerak-gerik atau perjanjian bisnis lu itu sudah under notaris lah semuanya, jadi legal to legalnya itu sudah beres gitu ya kan. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, ya udah tinggal follow the rules aja. Apa yang ada di dalam perjanjian itu yang sudah kita tanda tangani ya kita sepakatin. Kalau kita tidak setuju ya balik lagi, kenapa lu tanda tanganin kontraknya seperti itu ya. Jadi yang ketiga itu adalah cek dan harus mengerti MOU guys. Oke, hati-hati. Investor yang keempat adalah apa? Nah, yang keempat ini adalah tentang communication gitu. Jadi gini teman-teman, yang tadi di awal gua bilang ya, kalau lu bermain dengan investor, lu tuh harus bisa how you treat your investor gitu ya. Jadi kapan lu komunikasi dengan investor, apa aja yang lu harus komunikasikan dengan investor, dan gimana cara komunikasinya dengan investor. Nah ini lu harus bisa ya, harus mempunyai komunikasi yang baik dengan investor ya. Kita harus treat mereka tuh sebagai business partner kita ya. Nah makanya kita sebagai business owner tuh harus mempunyai communication skill yang oke sih menurut gua. Nggak hanya ke investor,
ya, tapi ke partner bisnis kita, ke karyawan kita, ke supplier kita, ke konsumen kita, ya, dan lain-lain. Jadi menurut gua komunikasi itu adalah kunci bisnis, ya. Dan investor itu butuh komunikasi, atau kotornya mungkin investor itu butuh dikabarin sama kita gitu kan, tapi ya sesuai perjanjian ya, misalnya RUPS atau misalnya sebulan sekali kah, atau misalnya 3 bulan sekali, jangan setiap hari. Suara motor, sorry ya, rumah gue pinggir jalan. Jangan juga di set setiap hari. Kenapa? Kalau lu setiap hari berkomunikasi sama investor, lu pusing juga ya. Belum lu ngurusin bisnisnya, belum lu ngurusin operationnya, terus lu harus ngurusin investor gitu setiap hari. Oh, itu ribet banget sih, gue pernah ngalamin itu ya. Jadi lu tuh harus punya cara kapan, bagaimana, dan apa komunikasi dengan investor, dan lu harus bisa di ranah itu gitu ya. Karena gini, naik turunnya bisnis, jelek atau bagusnya bisnis, tapi kalau dikomunikasikan dengan baik tuh semuanya win-win sebenarnya, semuanya mengerti gitu ya kan. Tapi kadang-kala kalau bisnisnya naik atau bisnisnya sedang tidak terjadi apa-apa, tapi karena kamu komunikasinya juga nggak jalan atau nggak bagus, terjadi kecurigaan-curigaan yang tidak seharusnya terjadi, teman-teman gitu ya. Jadi hati-hati investor. Yang keempat itu adalah komunikasi dengan baik. Nah, oke, jadi itu sudah 4 ya. Nah, sekarang masuk ke hati-hati investor yang kelima ya. Gua saranin kalau lu semua mau mencari investor, cari investor yang berpengalaman ya. Maksudnya berpengalaman itu apa? At least dia sudah pernah berinvestasi di bisnis lain ya. Kalau bisa cari investor yang sudah pernah invest di bisnis industri yang sama ya. Yang kedua, at least ya si investor ini mengerti bisnis ya. Oke, kenapa sih harus mengerti bisnis dan pernah berinvestasi? Seenggaknya investor itu tahu gitu naik turunnya bisnis itu seperti apa. Setidaknya investor itu tahu bagaimana dunia industri yang lu invest gitu ya kan. Seenggaknya investor tahu gimana kesusahan dan kesenangannya menjadi business owner ya. Kenapa? Karena jika mereka mengerti, nah ini sudah satu frekuensi gitu kan. Nah, jika sudah mengerti, ini sudah jadi satu frekuensi. Dan kalau sudah jadi satu frekuensi, ini akan enak nih menjadi bisnis partner. Walaupun yang satu investor pasif, yang satu bisnis operatornya ya. Nah, jadi cari sebenarnya lebih enak kalau dia mengerti bisnis juga. Kita bisa nanya-nanya tentang bisnis, bisa sharing bareng ya, ngobrol bareng, ngopi bareng, terus bisa solving problems bareng gitu ya. Jadi cari investor yang berpengalaman itu sangat penting. Nah, terus berpengalaman itu artinya juga dia tuh berinvestasi dengan uang yang quote unquote bukan uang panasnya dia ya. Maksudnya uang panas tuh apa? Uang yang kalau dia kehilangan uang itu, dia tuh uring-uringan gitu kan. Carilah investor yang duitnya memang duit dingin. Artinya apa? Duit dingin itu ya dia sudah ready to lose the money gitu. Jadi gue invest ya gue siap untuk kehilangan uang itu. Nah, itu gua rasa itulah the real investor, teman-teman ya. Nah, jadi cari yang duitnya tuh duit dingin ya. Bukan duit yang dia tuh memang berharap diputerin cepat sehingga uangnya lebih banyak gitu. Nah, itu sulit. Apalagi untuk bisnis-bisnis yang memang baru mulai, yang revenue-nya mungkin 3 bulan sampai 6 bulan pertama juga belum ada profitnya gitu, seperti itu ya. Nah, yang terakhir, cek juga teman-teman karakter investornya seperti apa ya. Attitude-nya seperti apa ya, background history ya, habitnya seperti apa ya, visi misi ke depannya seperti apa gitu. Dengan kita mengerti lebih dalam mengenai investor kita, menurut gue itu jadi lebih bisa saling memahami juga ya kan. Oh, jangan sampai investor gue itu sering marah-marah gitu ya, karena bisnisnya misalnya belum mature ya kan. Oh, jadi bikin gua stres ngerunning bisnisnya. Nah, itu kan nggak enak juga buat kitanya ya. Jadi ngecek karakter, ngecek attitude ya investornya ya kan. Kita feeling to feeling aja kan, orang ini cocok nggak ya sama gua gitu, cocok nggak ya jadi investor gua, seperti itu. Nah, itu menurut gua penting juga. Nah, itu hati-hati investor yang kelima, teman-teman. Nah, sekarang hati-hati investor yang keenam, gua akan menjelaskan mengenai, kalau gua sih sebutnya
tangga investasi ya. Jadi tipe-tipe atau cara-cara pendanaan itu banyak teman-teman di dunia bisnis. Tapi biasanya gue hanya menyampaikan 6 tangga pendanaan yang menurut gue ini cocok untuk para UMKM ya, khususnya di sektor kuliner. Oke, apa 6 tangga itu? Yang pertama, pendanaan itu bisa memakai uang kita sendiri ya. Use your own money ya. Apakah kita duitnya dapat dari nabung, hasil kerja misalnya, ataukah misalnya jual mobil ya, gadein rumah, gadein mobil, atau kita dapat warisan ya dari orang tua gitu kan, kita dapat 100 juta, 500 juta, itu tuh your first capital and you can use it gitu ya. Nah, jadi your own money itu menjadi pendanaan awal yang menurut gua lu harus coba gitu ya kan. Lu harus coba gimana running bisnis pakai duit lu sendiri, dan kalau gagal pun lu harus coba, karena lu akan merasakan, oh duit gue hilang karena bisnis, oh rasanya kehilangan duit itu seperti ini. Nah, itu tangga yang pertama. Tangga yang kedua teman-teman, ini selalu dipakai sama startup, tapi gue perhatikan juga di sektor kuliner banyak juga cara-cara yang kedua ini, yaitu kompetisi ya. Sekarang banyak kok ya swasta atau government yang dia bikin kompetisi untuk para UMKM sektor kuliner, yang hadiahnya itu ratusan juta, even sampai 1 miliar ke atas ya. Yang hadiahnya itu bisa lu pakai sebagai capital untuk bisnis lu scale up. Banyak kok seperti itu ya. Dari government juga supportnya banyak ya, swasta banyak, startup yang bikin event-event competition itu banyak. Nah, ini bisa menjadi tangga pendanaan yang kedua. Tangga pendanaan yang ketiga ya, itu adalah investor. Tapi teman-teman, investor di sini gue bagi jadi 2 ya. Yang pertama, investor keluarga yang tadi gue bilang ya. Kenapa disebut investor keluarga? Karena gini, motor lewat. Karena gini, tidak dipungkiri, kalau orang tua lu punya dana, ya lu bisa minta sebenarnya dana ya. Mah, pa, gue butuh 50 juta nih untuk running bisnis biar gue belajar, bisa nggak? Nah, itu kan walaupun orang tua yang ngasih, itu kan sebenarnya pendanaan juga untuk bisnis lo. Kakak lu, adik lu, walaupun kecil-kecilan, itu sebenarnya pendanaan. Saudara-saudara lu gitu kan. Nah, jadi family itu bisa menjadi investor. Family itu salah satu tangga pendanaan. Yang kedua adalah investor teman ya, friend ya. Oke. Teman punya duit menjadi partner kita, apakah itu pasif atau aktif, ya dia bisa disebut sebagai investor juga ya. Jadi kita tuh, kalau gua guys ya, kalau gua itu punya list gitu ya, hot market teman-teman gue siapa, warm market, cold market, gue tuh punya datanya ya. Jadi mana teman-teman yang harus gue maintain, mana yang enggak gitu kan. Ini hanya untuk kebutuhan gua hidup aja sih sebenarnya gitu kan. Tapi temen yang punya duit dan mau invest ke kita, ya dia juga investor. Nah, kenapa gua bedain investor family dan teman? Karena resikonya berbeda. Lu mengelola dana keluarga lu dan lu mengelola dana teman lu, itu mempunyai resiko yang berbeda. Resikonya sebenarnya satu, misalnya musuhan, tapi musuhan dengan, kalau gagal ya, itu musuhan misal ya kan, to the worst-nya gitu kan. Musuhan dengan teman dan musuhan dengan keluarga itu beda sakitnya ya, itu beda rasanya. Makanya gue bedain gitu kan, investor family sama teman. Kenapa? Karena bentuk resikonya itu berbeda. Nah, jadi tangga yang ketiga itu adalah investor teman dan investor keluarga. Tangga pendanaan yang keempat adalah angel investor. Apa itu angel investor? Angel investor itu adalah orang yang dia punya duit untuk investasi di bisnis lu ya, dan dia punya ilmu juga di bidang bisnis yang sedang lu jalanin, sehingga lu sebagai business owner atau operator, lu mendapatkan dana ya, investasi, dan lu juga mendapatkan added value lain dari investor yang bentuknya nggak cuman dana. Apa aja? Yang pertama ilmu ya, yang kedua networking ya. Ini ilmu dan networking yang kita dapat dari angel investor aja bisa mempercepat pertumbuhan bisnis kita. Nah, makanya memang sebenarnya enak tuh mendapatkan angel investor daripada mendapatkan investor. Kenapa? Kita bisa sharing bareng gitu, ya kan?
Apalagi kalau angel investornya yang dia running bisnis juga di sektor yang sama dan bisnisnya lebih besar dari bisnis lu. Wah, itu lebih enak. Kita bisa nanya-nanya, ya kan? Ini gimana caranya? Itu gimana caranya? Gua mau ke sini, jalannya kemana? Dia tuh bisa ngebuka semuanya untuk lu. Nah, itulah angel investor, teman-teman. Oke. Tangga yang kelima ya. Tangga yang kelima adalah crowdfunding. Nah, oke, jadi sekarang di Indonesia banyak ya platform-platform crowdfunding untuk UMKM, dan gue perhatikan hampir 75% itu UMKM-nya banyak dari sektor kuliner. Ya, gue nggak sebut nama platformnya ya, tapi sistem pendanaannya adalah crowdfunding ya. Crowdfund itu apa sih? Crowdfund itu adalah dana sistem pendanaan dengan banyak orang ya. Kalau di peraturannya kalau tidak salah itu maksimum ada di 250 orang yang boleh investasi di dalam satu bisnis, itulah crowdfund ya. Kalau gue salah langsung benerin aja di komen ya. Nah, jadi sekarang juga banyak crowdfund itu ya. Ada teman gue yang dia buka restoran, dia melakukan pendanaan sebesar 1M itu dari 100 orang. Itu dari 100 orang ya. Jadi satu orangnya itu 10 juta gitu. Memang investornya itu yang tipe-tipe kecil gitu ya, punya duitnya 5 juta, 10 juta, tapi karena 100 orang dapatlah 1M ya. Nah, ini positif dan negatif. Positifnya apa? Positifnya kita bisa lebih cepat mendapatkan pendanaan. Kenapa? Karena dengan nominal satu orang investasi hanya 5 juta atau 10 juta saja, itu banyak kok orang yang punya duit segitu. Gitu ya kan? Nah, tapi negatifnya apa? Negatifnya adalah menurut gue lebih enak lu mendapatkan 1M dari 1 atau 2 investor aja daripada mendapatkan 1M tapi dari 100 investor. Gak enaknya apa? Gak enaknya adalah manage investornya itu yang ribet gitu, ya kan? Kalau satu investor aja nanya-nanya sebulan sekali, itu kadang-kadang kita pusing juga ya mempersiapkan reportnya dan lain-lain. Bayangin ini lu punya 100 investor yang lu harus kabarin setiap bulan. Ribet nggak? Coba bayangin aja. Ya, tapi crowdfund itu menjadi tangga pendanaan kelima yang menjadi salah satu solusi untuk teman-teman yang sedang mencari pendanaan. Nah, tangga pendanaan yang terakhir, yang keenam adalah debt fund ya. Debt funding atau loan ya, bank loan ya, atau enggak misalnya individual loan ya, atau company loan ya, atau misalnya koperasi ya, minjem ke koperasi gitu dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi satu solusi juga pendanaan gitu ya, pinjam meminjam, atau enggak ke fintech ya, sekarang banyak juga di fintech gitu kan. Nah, cuman teman-teman menurut gue ini tuh kita yang follow the rules ya. Kenapa? Karena kalau loan misalnya ke bank lah, bank itu sudah mempunyai sistemnya sendiri, sehingga kita harus ngikutin sistem yang ada. Contohnya ada bunganya ya kan, atau enggak ada kolateralnya ya kan, harus ada jaminannya gitu kan. Kita minjam 100 juta harus ada BPKB misalnya gitu kan. Nah, itu memang beda-beda ya, dan tidak dipungkiri bahwa loan juga itu salah satu solusi untuk kita mendapatkan pendanaan untuk bisnis kita. Nah, ini sekarang coba teman-teman UMKM dengerin dengan seksama ya, ini penjelasan gue yang terakhir ini. Tadi gue udah jelasin, tangga pertama adalah use your own money ya. Tangga kan nama adalah loan. Misalnya for example, kita kasih contoh bank loan ya, pinjam ke bank. Kalau gue perhatiin ya, karena teman-teman UMKM ini mungkin pusing, aduh cari duit di mana, cari pendanaan di mana, ya kan? Sebenarnya ini ada 6 tangganya yang lu bisa lakukan. Nah, karena ketidaktahuan atau karena saking butuhnya gitu ya, teman-teman ini banyak yang loncat loh. Tidak mengikuti tangga 1, 2, 3, 4, tapi langsung loncat ke tangga 6, di mana lu langsung melakukan loan ya. Ini menurut gue resikonya sangat besar. High risk. Kenapa? Karena lu meminjam ke bank misalnya ke koperasi atau fintech yang memang sistemnya sudah ada ya, salah satunya lu harus bayar per bulan ya misalnya, tetapi bisnis lu itu belum mature. Belum mature means belum ada revenue yang stabil, bahkan untuk forecasting aja mungkin masih sulit ya.
Tapi kalau kita loan dari bulan pertama aja biasanya kita udah ditagih ya. Kalau lu nggak nego, kadang-kadang kita loan tuh bisa bayarnya di bulan pertama, bulan kedua atau maksimum di bulan ketiga gitu ya. Ya kan kalau untuk kita level UMKM. Tapi kebanyakan di bulan pertama harus udah bayar. Tapi revenue-nya belum ada di bisnis lu karena lu belum mature gitu. Ya kan? Nah, ini apa kabar? Too risky ya menurut gua gitu. Nah, menurut gue untuk membangun fundamental sebagai business owner, enaknya itu melakukan pendanaan dari tanggal 1 dulu lu lakukan. Use your own money ya, ikutan kompetisi, dapat duit di situ ya. Yang ketiga investor, keluarga ajak kerjasama, teman ajak kerjasama ya. Cari angel investor, terus cari misalnya crowdfund ya. Beberapa bisnis lu melakukan crowdfund gitu kan. Kalau bisnis lu sudah stable, apalagi misalnya bisnisnya proyekan gitu kan, lu sudah bisa melakukan yang namanya bank loan misalnya, ya kan, yang money loan ya, pinjaman dan lain-lain. Ya, kenapa? Karena di saat lu melaksanakan tangga pendanaan dari level 1 ya, lu tuh mempunyai experience pengalaman yang luar biasa. Sehingga di saat lu harus melakukan tangga pendanaan yang ke-6 yaitu bank loan, lu mengerti gimana cara balikin duitnya. Kenapa? Karena lu pun udah pinter gitu. Cash flow manajemennya udah oke, ya kan? Jualannya udah oke, sehingga high risknya itu menjadi low risk gitu kan. Kalau misalnya memang melakukan pinjaman gitu. Tapi kalau misalnya bayangin lu nggak tahu apa-apa, lu baru pertama kali bisnis tapi lu sudah loan, this is too risky, Pak. Ya, ini resikonya terlalu besar. Oke, itu jadi hati-hati investor yang ke-6, gue menjelaskan tentang tangga pendanaan untuk teman-teman UMKM. Nah gitu teman-teman, jadi podcast episode kedua OFNB ini gue menjelaskan tentang hati-hati investor. Memang kebanyakan ini tentang pengalaman dari bisnis gue ya, tapi gue relate-kan dengan pengalaman-pengalaman teman-teman gue dan beberapa expert. Ya ternyata sama gitu-gitu aja gitu kan, bentuk-bentuk kegagalan dalam hal investasinya gitu kan. Nah semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya. Hati-hati berbisnis, ingat berbisnis itu bisa sukses, tapi jangan lupa bisnis itu bisa gagal gitu ya. Nah oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Gua pamit dulu ya, Rifki RM pamit ya. Nanti kita ketemu lagi di OFNB Podcast episode ketiga. Thank you, goodbye.